Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bapak dan Ibu semuanya? Apakah acara diseminasi budaya positif di sekolah UPT SD 06 Pekan Selatan ini bisa kita mulai? Bisa. Sebelum acara dimulai, saya ingin berpantun dulu ya Bapak dan Ibu ya. Tolong cakapnya. Nasi ketam ditanam lagi, jadi tepai buat nostalgia. Bapak dan Ibu selamat pagi, semoga selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah rabbil alamin, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena rahmat, nikmat dan karunia jugalah kita pada pagi hari ini dengan sukacita dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif di SDN 06 Pekan Selasa yang akan disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Wildia Zariati. Selawat beriring salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SDN 06 Pekan Selasa atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru, tenaga pendidik dan kependidikan UPT SDN 06 Pekan Selasa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru, tenaga pendidik dan kependidikan yang telah ikut hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Baiklah, saya sebagai pembawa acara tidak akan memanjang-manjangkan kata mukadimahnya. Marilah sebutkan saja susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sebutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat penyampaian diseminasi budaya positif, yang kelima penutup. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
untuk mengawali acara kita, agar acara kita bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Wildia. Kepada Ibu Wildia dipersilakan. Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah UPT SDN 06 PK Selasa pada kali ini akan diwakili oleh Bapak Afrizali. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin, dengan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir berkumpul di ruangan ini. Dan juga tidak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, mudah-mudahan nanti kita diberi syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati
bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru sebagai tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan yang hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Nantinya yang akan disampaikan oleh Wildia Zahriyati SPD. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru yang hadir di ruang ini, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan atau mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Sebagai pematerinya yaitu Wildia Zahriyati SPD. Kegiatan ini sudah disampaikan oleh beberapa pemateri selama ini, sudah diberi kepada Ibu Wildia Zahriyati SPD materi-materi yang akan disampaikan nantinya. Jadi mudah-mudahan kita sebagai guru di SD 06 dan Selasa ini mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini insya Allah akan meningkatkan kinerja kita di bidang pendidikan anak-anak kita di SD 06 ini. Kalau kita lihat diseminasi budaya positif di sekolah itu sangat penting sekali untuk kita atau untuk anak-anak kita, karena isinya adalah suatu ilmu yang sangat berguna sekali, terutama bagi anak-anak kita. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, pada kurikulum Merdeka ini sangat dibutuhkan sekali, sangat erat hubungannya dengan kurikulum Merdeka yang akan kita laksanakan untuk kedepannya. Jadi kita sebagai guru untuk mendidik anak-anak kita, marilah kita ikuti bagaimana cara pelaksanaan untuk mendidik anak-anak kita yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita ikuti ini akan lebih meningkat kinerja kita dan pendidikan anak-anak kita, terutama di sekolah SDN 06 Pekan Selasa ini. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan kegiatan ini terlaksana dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan juga sebagai pemateri Wildia Zahriyati SPD untuk menyampaikan materi ini betul-betul nanti terlaksana dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan kata sambutan tentang diseminasi budaya positif di hadapan kita bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah acara inti, acara penyampaian diseminasi budaya positif di UPT SDN 06 Pekan Selasa
yang akan disampaikan oleh Ibu Wildia Zariati SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Solo Selatan. Kepada Ibu Wildia Zariati dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Dari pendahuluannya dulu, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang kita masuk ke budaya positif. Pertanyaannya di sini pasti ibu-ibu di sini, guru-guru hebat, tidak apa namanya itu, tidak asing lagi dengan kata-kata budaya positif. Apa itu budaya positif? Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Sekarang saya mau bertanya kepada bapak atau ibu-ibu, menurut bapak, guru, ibu-ibu dan guru-guru hebat di sini, apa itu budaya positif? Ya, kepada Ibu Putri Lestari. Baiklah, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang baik yang kita terapkan di sekolah kita atau di lingkungan di mana kita tinggal. Ya. Tepuk tangan dulu untuk buat Ibu Putri Lestari. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Ya. Sekarang coba kita lihat. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Disiplin positif itu hukuman dan penghargaan. Nilai-nilai kebajikan itu keyakinan jelas. Teori motivasi perilaku manusia yaitu kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu yaitu disiplin positif. Pertanyaannya di sini, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak bapak-bapak atau ibu-ibu di sini? Apa yang terlintas di pikiran bapak-bapak atau ibu-ibu di sini? Siapa yang bisa menjawabnya? Ada yang bisa? Ya, kepada Ibu Putri Lestari, persilakan. Ya, disiplin positif itu adalah suatu aturan yang baik yang dapat membentuk karakter siswa atau murid kita di sekolah. Ya, tepuk tangan dulu kepada Ibu Putri Lestari yang sudah
memberikan tanggapannya. Nah, kini sekarang kita ulas tentang disiplin positif ya. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dan menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya kita bahas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ada 3. Ada beberapa macam ya Bapak dan Ibu. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian, setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Jenny Gosen tahun 1998. Nah, di sini ada contoh-contoh nilai-nilai kebajikan ya Bapak dan Ibu. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. IPO Primary Year Program. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian contoh-contoh nilai kebajikan selanjutnya yaitu keterampilan hidup. Keterampilan hidup di sini itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Disiplin esensial virtus yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, kemudian toleransi, keadilan. Baiklah Bapak dan Ibu, contoh selanjutnya yaitu contoh nilai-nilai kebajikan. Menurut Bapak dan Ibu di sini, apa saja contoh-contoh dari keterampilan hidup menurut Bapak dan Ibu di sini? Ada yang bisa menjawab? Bersalaman, Bu. Ya, bersalaman. Ada lagi? Sholat duha, Bu. Ya, salat duha. Ya, di dalam keterampilan hidup banyak nilai-nilai positif yang kita terapkan di sekolah ya, Bapak dan Ibu. Seperti yang telah disampaikan tadi itu bersalaman, salat duha, dan banyak lain yang lainnya yang kita terapkan di sekolah kita ini. Selanjutnya, di sini ada contoh-contoh nilai-nilai kebajikan. Ada keterus-terangan, ada keberanian, ada kebahagiaan, tanggung jawab. Di dalam keterus-terangan ini ada yang akan mendapatkan keberhasilan, komitmen, belas kasih,
percaya diri, kemudian bertujuan dan tegawasan. Pada keberanian ada kesantunan, kreatif, semangat, kedermawan, kejujuran, dan harga diri. Kalau di dalam kebahagiaan mendapatkan keadilan, baik hati, kesetiaan, mendapatkan berprinsip, bersahaja, keteraturan, dan kedamaian. Di dalam tanggung jawab juga kita mendapatkan pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, dan ketegasan. Itu contoh-contoh nilai kebajikan ya Bapak dan Ibu. Sekarang kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Apa pula ini teori motivasi perilaku manusia ya Bapak dan Ibu? Kita lihat. Di sini akan timbul pertanyaan. Sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Dari Bapak dan Ibu ada yang bisa menjawabnya? Gimana Bapak dan Ibu, ada yang bisa menjawab? Sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Iya, disiplin. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Devi Novitria. Coba kita lihat ya Bapak dan Ibu. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau juga mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, atau menghargai nilai-nilai dari diri sendiri. Nah, itulah ya Bapak dan Ibu tentang kita sebagai seorang guru saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan kita. Sekarang kita masuk pada teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 ya Bapak dan Ibu teori motivasi perilaku kita sebagai manusia. Yang pertama itu motivasi eksternal. Apa pula ini motivasi eksternal menurut Bapak dan Ibu? Iya Bapak Khairul Jufri. Motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar. Iya. Tepuk tangan dulu buat Bapak Khairul Jufri yang sudah memberikan tanggapannya. Ya, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu contohnya ya Bapak dan Ibu. Sekarang yang kedua tentang motivasi eksternal ini, contohnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu motivasi eksternal contohnya ya. Yang kedua ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, motivasi internal. Apa pula itu motivasi internal? Siapa yang bisa menjawab Bapak dan Ibu? Ada yang bisa menjawab apa itu motivasi internal? Motivasi yang terjadi di dalam diri sendiri. Iya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Abrizai yang sudah berikan tanggapannya tentang motivasi internal. Motivasi internal itu tujuan disiplin positifnya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya,
apabila saya melakukannya. Ini menurut Jerry Gosen ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada identitas gagal berupa hukuman, ada juga identitas suksesnya itu disiplin, konsekuensi atau restitusi. Kita bahas satu persatu dulu ya Bapak dan Ibu. Identitas gagal, hukumannya di sini itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di identitas suksesnya, disiplin ini itu konsekuensinya sesuatu harus terjadi, restitusinya merupakan pilihan. Jadi pilihan ini tentang hukumannya yang harus terjadi ya Bapak dan Ibu. Kemudian identitas gagalnya di sini yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi disiplinnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Disiplinnya di sini korban ya bisa diabaikan. Kemudian di restitusi kontrolnya, korban mendapatkan ganti. Kemudian di identitas gagalnya selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti. Pada disiplin disiplinnya itu murid atau anak dibuat tidak nyaman. Pada bagian restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan. Di sini yang selanjutnya, perilaku pasif, agresif meningkat. Disiplin atau konsekuensinya itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Pada teori restitusinya, masalah terpecahkan. Kemudian, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dia akan pada restitusi, karena kita sudah memanggilnya, nanti murid tersebut akan bertanggung jawab atas yang dilakukannya tersebut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian pada peraturannya adalah kamu harus. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Pada restitusinya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian pada hukumannya selanjutnya, murid atau anak memberi peraturan. Konsekuensinya, murid atau anak menghormati peraturan. Kemudian pada restitusinya, nantinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, tindakan guru atau hukuman atau konsekuensi. Di sini menurut Bapak atau Ibu, di sini ada soalnya ya. Nanti Bapak dan Ibu menjawabnya apakah hukuman atau konsekuensi ya. Kita bahas pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Kita kunci dulu ya jawabannya. Nah, kita lanjut yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak dan Ibu, hukuman atau konsekuensi ini? Hukuman. Nah, ya, kita kunci jawabannya nomor 2, hukuman juga. Nah, yang ketiga, murid diminta untuk WhatsApp 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut Bapak dan Ibu, hukuman atau konsekuensi? Ya, kita kunci
hukuman. Hukuman? Ya, kita kunci ya Bapak dan Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi? Ya, Bu. Ya. Sekarang coba kita lihat jawaban dari Bapak dan Ibu. Apakah benar atau salah? Ya, tindakan dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jawabannya benar, yaitu hukuman. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jawabannya benar, itu hukuman. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Ternyata guru hebat ya semuanya. Ya, untuk yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jawabannya benar. Apa tadi? Hukuman. Emang hukuman tadi? Ya. Ya, hukuman. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Nah, pertanyaan selanjutnya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Apa benar jawabannya tadi konsekuensi? Salah. Salah? Iya. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bagaimana jawabannya tadi? Benar atau salah tadi jawabannya? Benar. Nah, benar. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Nah, pertanyaan selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman. Bagaimana jawaban kita tadi? Hukuman? Hukuman. Ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, itu konsekuensi ya Bapak dan Ibu. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kita masuk pada dihukum oleh penghargaan. Di contohnya ya Bapak dan Ibu. Ada penghargaan, ada di sini penghargaan tidak efektif. Yaitu suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian penghargaan yang tidak efektif yang kedua yaitu jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Itu penghargaan tidak efektif ya yang kedua. Dan contoh penghargaan tidak efektif yang ketiga itu jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi Bapak dan Ibu, itulah contoh-contoh dari penghargaan tidak efektif. Di sini ada juga tentang penghargaan merusak hubungan. Apa pula ini contoh dari merusak hubungan? Nah, kita bahas satu persatu ya Bapak dan Ibu. Penghargaan merusak hubungan. Contohnya yang pertama, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Merusak hubungan. Contohnya yang kedua, menurut Bapak dan Ibu apa? Ada yang bisa menjawabnya?
Kata merusak hubungan itu termasuk positif atau negatif Bapak dan Ibu? Ya, apa contohnya Bapak dan Ibu tentang merusak hubungan? Memberikan penghargaan. Ya, mencakup kawan kata Bapak Afrizali. Ada lagi contoh yang lain? Ya, penghargaan merusak hubungan itu penilaian yang negatif ya Bapak dan Ibu. Contohnya di sini juga jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ya, itulah contohnya ya Bapak dan Ibu. Jadi kita sebagai seorang guru tidak selalu memberikan penghargaan. Jadi kalau kita memberikan penghargaan terus-menerus kepada anak, dia akan selalu kalau ingin belajar dia ingin mendapatkan penghargaan jadi dia belajar tidak dari hatinya sendiri gitu. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Dan selanjutnya mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi jika kita selalu memberikan penghargaan kepada anak-anak seperti mereka ada anak ini yang cerdas, kita selalu memberikan penghargaan kepada anak yang cerdas. Jadi anak yang kurang karena tidak mendapatkan penghargaan, jadi mereka merasa tidak bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Ya, paham ya Bapak dan Ibu? Nah, di sini ada juga penghargaan menghukum. Menurut Bapak dan Ibu di sini, penghargaan menghukum ini contohnya seperti apa? Memberi pujian. Ya, memberi pujian. Apalagi? Ya, penghargaan menghukum di sini maksudnya yaitu penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena mereka merasa bersaing ya Bapak dan Ibu dengan yang mendapatkan ranking 1. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Benar atau tidak Bapak dan Ibu? Apakah orang suka atau tidak dikendalikan? Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Nah, selanjutnya, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Betul atau tidak Bapak dan Ibu? Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas ini seperti yang kita lihat, ada bulatan. Ada berapa bulatan menurut Bapak dan Ibu di sini? Ya, yang 4 ya Bapak Ibu dengan bermacam-macam warna. Ya, yang pertama yaitu peraturan kelas. Kemudian bulatan yang kedua keyakinan kelas. Kemudian lingkungan yang positif dan baru budaya positif. Nah, sekarang akan timbul juga pertanyaan di sini ya Bapak dan Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Siapa yang bisa menjawab dari Bapak dan Ibu ini? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab?
mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ini contohnya ya Bapak dan Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Nah, coba Bapak perhatikan kalimat di sampingnya. Itu menurut Bapak dan Ibu, itu mengapa kita harus menggunakan helm saat kendaraan? Untuk apa itu? Ya, untuk melindungi, ya, menjaga keselamatan kita dalam berkendaraan ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Menurut Bapak dan Ibu, apa pula itu? Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Iya, supaya tidak terpengaruh pada anak-anak yang lain. Ya, keyakinan, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama, murid-murid demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, dan apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut atau tujuan utamanya. Nah, keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan. Perilaku warga kelas tersebut sudah kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya positif. Kemudian menurut dari keyakinan kelas, dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif tersebut, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah, menurut Bapak dan Ibu, apa yang harus kita sepakati sebelum membuat kesepakatan kelas ini? Ya, yang harus kita yakini, yang harus kita sepakati itu membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Itu ya Bapak dan Ibu. Brainstorm goal, yaitu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, berlaku begitu. Jadi yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Kemudian keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri melalui proses curah pendapat dan pada akhirnya disepakati bersama. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu berdasarkan di dalam kelas kita. Nanti kita buat keyakinan kelas dengan seluruh warga kelas kita ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada tugas ya, Bapak dan Ibu. Peraturan atau nilai kebajikan yang dituju. Menurut Bapak dan Ibu, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang dituju di sini menurut Bapak dan Ibu? Nilai kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju di sini
Ya, disiplin. menghormati orang lain. Nah, kemudian peraturan selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, nilai kebajikan yang dituju di sini menurut Bapak dan Ibu apa? Disiplin. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, nilai kebajikan yang dituju di sini menurut Bapak dan Ibu apa? Dilarang melakukan kekerasan. Mematuhi aturan. Nah, mematuhi peraturan. Ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju di sini menurut Bapak dan Ibu apa? Kesehatan. Nah, selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikan yang dituju di sini menurut Bapak dan Ibu apa? Bergantian atau menunggu giliran. Aturan? Ya, coba kita lihat sama-sama ya jawabannya. Ini jawabannya ya Bapak dan Ibu. Kembalikan barang ke tempatnya, yaitu nilai kebajikan yang dituju yaitu tanggung jawab. Nah, pertanyaan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikan yang dituju di sini menghormati orang lain. Nah, pertanyaan ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yaitu nilai kebajikan yang dituju menghormati orang lain dan komitmen. Nah, selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nah, nilai kebajikan di sini yang ditujunya yaitu keselamatan atau kesehatan. Dilarang Keselamatan kesehatan. Ya, dilarang menggunakan narkoba. Itu kesehatan ya, Bapak dan Ibu. Bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikan yang dituju di sini itu menghormati orang lain dan bersabar. Ya, Bapak Ibu, sudah paham Bapak dan Ibu? Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang pembentukan keyakinan kelas. Menurut Bapak dan Ibu, pembentukan keyakinan kelas ini seperti apa? Ya, pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak. Jawabannya kuning ya Pak ya. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian pembentukan keyakinan kelas yang ketiga itu dibuat dalam pernyataan positif. Pertanyaan keyakinan kelas itu tidak perlu panjang-panjang, sedikit saja agar mudah diingat ya Bapak dan Ibu. Tidak perlu panjang-panjang membuat keyakinan kelas, nanti anaknya lupa. Nah, kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan terakhir, semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, semua warga sekolah harus kita libatkan. Nanti kalau tidak kita libatkan semua, nanti yang tidak terlibat ya akan mengacungkan keyakinan kelas kita ya. Jadi kita membuat keyakinan kelas ini harus bersama-sama, harus kompak ya Bapak dan Ibu. Nah, contoh keyakinan kelas. Misalnya datang tepat waktu. Sebelum saya menerangkannya, apa menurut Bapak dan Ibu contoh lain dari keyakinan kelas ini? Mengerjakan tugas. Ya, mengerjakan tugas tepat waktu ya Bapak. Ya, selanjutnya menurut Bapak dan Ibu apalagi contohnya kalau kita membuat keyakinan kelas? Tidak mengganggu teman sedang belajar. Ya, tidak mengganggu teman sedang belajar. Ya, membuat keyakinan kelas ini banyak sekali ya Bapak dan Ibu. Ini salah satunya
sebagai sekarang ada video keyakinan kita ya Bapak dan Ibu.
itu Bapak dan Ibu? Kita membuat video keyakinan kelas ya. Seperti itu nantinya kalau ada anak kita sedang bermasalah atau berantem di sekolah, kita tidak harus menegurnya dengan kekerasan. Jadi kita harus memberikan anak tersebut dengan 3 keyakinan ya. Ada posisi kontrolnya nanti, ada kita membuat keyakinan kelasnya nanti gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu menurut Bapak dan Ibu apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada yang bisa menjawab Bapak dan Ibu? Apa-apa saja kebutuhan dasar manusia? Kasih sayang, Bu. Ya, kasih sayang. Tepuk tangan dulu untuk Bu Putri. Apa lagi kebutuhan dasar manusia? Ada yang tahu? Ingin diperhatikan, Bu. Iya, ingin diperhatikan, kasih sayang gitu ya. Bapak Ibu. Ingin bebas, Bu. Ya, ingin bebas, ada kebebasan ya Bapak dan Ibu. Ya, itulah contoh-contoh kebutuhan dasar manusia ya Bapak dan Ibu. Itu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Yaitu di sini sama-sama kita lihat ya, kebutuhan dasar manusia ada berapa menurut Bapak dan Ibu di sini? Ada 5 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, apa Bapak dan Ibu? Ada yang tahu? Yang pertama yaitu survival. Kemudian power, kemudian freedom, fun dan belonging. Nah, kita bahas satu persatu ya Bapak dan Ibu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu survival, yaitu bertahan hidup. Kemudian love and belonging, itu kasih sayang. Kemudian power, penguasaan. Freedom, kebebasan. Fun, itu kesenangan. Ya, jadi itulah Bapak dan Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu atau survival itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Nah, contohnya siapa yang tahu? Siapa dari ibu-ibu yang bisa memberikan contoh dari kebutuhan untuk bertahan hidup? Ada yang tahu? Ya, Bu. Ya, Ibu Putri. Ketika anak kita di kelas meminta makanan teman yang lain, Bu. Oh Jadi iya. kan dia lapar itu, Bu. Nah, jadi makanya dimintakan itu tandanya kan ini dia bertahan hidup. Ah iya, bertahan hidup itu bisa kayak itu menjaga kesehatannya ya. Ya. Daripada dia sakit nantinya dia meminta kepada temannya ya makanan, yaitu kesehatan. Yaitu kemudian bertahan hidupnya contohnya apa lagi? Bertahan hidup rumah. Nah, iya tempat tinggal rumah itu tempat apa untuk kebutuhan hidup? Iya. Iya, dan makanan ya seperti yang disebutkan oleh Ibu Putri tadi ya, makanan. Kemudian cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apa contoh dari cinta dan kasih sayang ini? Apa contohnya? Ada yang bisa memberi contoh? Cinta dan kasih sayang ini? Nah, ya, Bu. Ya, apa Bu Putri? Cinta dan kasih sayang ini contohnya di saya, Bu. Ya, kita kan butuh kasih sayang ini. Ah ya, kita semua membutuhkan kasih sayang ya. Tidak ada yang tidak mau butuh itu kasih sayang. Ya, kalau contohnya kita
sayang. Kalau kita sudah bekerja itu suatu kesayang dari suami kita. Kalau kita yang dari sayang kan ngambek, Bu. Iya, jadi kita sebagai makhluk Tuhan, kita memerlukan kasih dan sayang. Begitu pula dengan anak-anak didik kita, kita harus menyayanginya ya Bapak dan Ibu. Kemudian kekuasaan, power. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian 5 kebutuhan dasar selanjutnya itu kebebasan atau freedom. Kebebasan atau freedom di sini itu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itulah ya Pak dan Ibu, itu contoh kebebasan. Jadi setiap manusia memerlukan kebebasan, tidak boleh dikekang ya Bapak dan Ibu. Kemudian kesenangan, Pak, itu kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita memberikan kesenangan kepada anak-anak didik kita di dalam pembelajaran, mereka bisa konsentrasi dalam belajar. Gitu ya maksudnya ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya yuk kita analisis kasus berikut. Ada kasus ya ini Bapak dan Ibu. Ini kasusnya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Di sini ada pertanyaan ya Bapak dan Ibu. Ini jawaban Dimas, kebutuhan yang diperlukan Dimas. Menurut bacaan tadi ya, menurut Dimas genap usia 17 tahun tadi. Di sini ada pertanyaannya. Aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa yang diperlukan Dimas di sini menurut Bapak dan Ibu? Dari percakapan tadi. Dihargai. Ya, kita kunci ya jawabannya dihargai. Nanti kita lihat jawabannya sama-sama ya, betul atau salah. Kemudian jawabannya kedua, pertanyaan kedua. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Kebutuhan apa yang dimasukkan di sini menurut Bapak dan Ibu? Kesenangan. Ya, kita kunci jawabannya. Kemudian menyetir mobil itu seru. Kebutuhan apa yang diperlukan Dimas di sini menurut Bapak dan Ibu? Kesenangan. Coba kita lihat ya jawabannya Bapak dan Ibu benar atau salah. Jawabannya, aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan di sini yang dibutuhkan Dimas itu penguasaan. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Kebutuhan di sini kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian menyetir mobil itu seru. Kebutuhan yang diperlukan di sini itu kesenangan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik atau eksternal,
Kemudian ada motivasi internal atau intrinsik. Nah, kita lihat dulu motivasi intrinsik atau eksternal. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu termasuk motivasi intrinsik ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu juga termasuk motivasi ekstrinsik atau eksternal. Nah, jadi motivasi internal atau intrinsik. Nah, di sini itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itulah contoh dari motivasi internal atau intrinsik. Nah, di sini ada gambarnya ya Bapak dan Ibu tentang hukuman. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba ya Bapak dan Ibu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Itulah yang termasuk hukuman. Kemudian kita lihat pula dengan konsekuensi. Apa pula dengan konsekuensi ini? Konsekuensi di sini itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu bagian konsekuensi. Kemudian yang ketiga itu restitusi. Pada bagian restitusi ini itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, disinilah nantinya pada restitusi inilah nantinya anak-anak kita akan memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaborasi, kita saling berkolaborasi dengan anak didik kita, mengajarkan untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi tadi. Nah, kemudian hukuman ini negatif atau positif menurut Bapak dan Ibu? Atas nama hukuman berarti artinya negatif ya Bapak dan Ibu. Nah, contohnya awas kalau dilakukan lagi nanti awas kamu. Nah, itu seperti ancaman ya Bapak dan Ibu, berarti itu termasuk hukuman negatif. Nah, contoh dari konsekuensi yaitu netral. Konsekuensi itu netral. Contohnya lakukan apa yang saya katakan. Nah, jadi konsekuensi itu artinya netral. Kemudian pada restitusi itu positif. Nah, disinilah artinya di restitusi inilah nantinya kita mengambil kesimpulannya ya Bapak dan Ibu. Contohnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, pada restitusi inilah nanti kita menarik kesimpulan dari anak-anak kita yang sedang bermasalah. Kemudian contoh dari penghargaan lagi ya Bapak dan Ibu. Penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan memiliki dampak yang kurang baik di antaranya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah penghargaan ini termasuk positif atau negatif? Nah, kita lihat sama-sama ya Bapak dan Ibu. Penghargaan ini ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah ya, penghargaan yang kurang baik di sini itu penghargaan tidak efektif. 2. Penghargaan merusak hubungan. Apa benar Bapak dan Ibu dengan memberikan penghargaan bisa merusak hubungan? Ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah dengan memberikan penghargaan bisa menurunkan kualitas kita? Nah, kemudian penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan menghukum. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa yang terjadi
apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi. Apa yang akan terjadi? Gimana Bapak dan Ibu? Apa yang akan terjadi apabila salah satu kebutuhan dari anak-anak kita tidak terpenuhi? Akan merasa bagaimana anak-anak itu? Coba kita lihat ya. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Paham Bapak dan Ibu tentang yang terjadi apabila beberapa kebutuhan dasar anak kita terpenuhi? Paham Bu? Mereka akan merasa gagal ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada 5 posisi kontrol. Pada 5 posisi kontrol ini, yang pertama itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada juga pemantau, kemudian manajer. Pada posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "awas." Berarti ancaman ya Bapak dan Ibu. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir saya selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Bagaimana anak-anak ini akan berhasil? Begitu menurut dia, jadi dengan ancaman. Itu menurut posisi penghukum ya Bapak dan Ibu. Kemudian pada posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi pembuat rasa bersalah ini, guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lebih merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Begitu ya pertanyaannya nanti kira-kira ya Bapak dan Ibu. Kalau posisi pembuat rasa bersalah, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?" Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri. Dengan guru berasa bersalah, jadi muridnya lagi memiliki penilaian dirinya yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya, itulah menurut posisi pembuat rasa bersalah ya Bapak dan Ibu. Sekarang posisi sebagai teman. Bagaimana pula dengan posisi sebagai teman ini? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik. Kemudian humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat bantu Bapak selama ini." Itu posisi sebagai teman ya Bapak dan Ibu. "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa.
nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif, nah itu yang positifnya ya Bapak dan Ibu. Bagian yang negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, disitulah nantinya posisi teman bagi guru ya, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang posisi pemantau lagi. Pada posisi pemantau ini, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi tadi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat menghubungkan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan seseorang pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat menghandalkan perhitungan, catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Nah, pada posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menentukan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi itulah posisi pemantau ya, Bapak dan Ibu. Pada posisi manajer lagi Bapak dan Ibu. Posisi terakhir itu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer di sini telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi itulah posisi manajer ya Bapak dan Ibu. Kita berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Nah, lanjutannya, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas kita. Apa kamu meyakininya? Nah, itu tugas manajer nanti ya Bapak dan Ibu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok dengan lebih baik dan kuat. Jadi itu posisi manajer ya Bapak dan Ibu. Ya Bu. Nah, di sini ada video memahami 5 posisi kontrol.
seperti apa pula itu 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit ke sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Merasa aja kamu jadi anak? saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ini posisi pembuat masalah bersalah ya Bapak dan Ibu. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
satu dan berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan mengangkat dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Posisi Selamat teman. pagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah memakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini posisi penantau lagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi manajer ya Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya
saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baiklah Bapak dan Ibu, jadi itulah 5 posisi kontrol yang harus kita miliki di sekolah. Jadi menurut Bapak dan Ibu, dari kelima posisi kontrol tadi, posisi yang mana yang paling bagus untuk diterapkan di sekolah? Ya, posisi manajer. Nah, tugas di sini ada tugasnya Bapak dan Ibu. Pernyataan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak dan Ibu, siapa yang mengatakan ini? Guru? Ya, kita puji ya Bapak dan Ibu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, siapa yang mengatakan di sini? Nah, guru. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, posisi teman. Posisi teman. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman tahu? Teman tahu? Ya. Nah, kita puji ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Di manajer? Manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, salah. Kita lihat ya Bapak dan Ibu. Nah, ini jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada di sini siapa yang mengatakan itu membuat orang yang merasa bersalah ya, Bapak dan Ibu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, di sini terdirinya penghukum. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Itu teman. Ya, betul sekali tadi ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, pemantau tadi jawabannya ya Bapak dan Ibu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya betul sekali. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Di sini siapa yang mengatakan itu terhukum. Kita lanjut. Pertanyaan, berada di posisi kontrol mana Bapak dan Ibu sekarang? Manajer. Ya, di posisi manajer. Nah, kita masuk pada segitiga restitusi lagi. Nah, di segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan
Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Kemudian tahapan dari restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Seperti contoh yang telah video yang telah diputarkan tadi ya, Bapak dan Ibu, kita menanyakan yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas itu bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi itu ya contohnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan ini. Itu ya pertanyaan-pertanyaannya ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian memvalidasi tindakan yang salah lagi. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pendengarannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sekali itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dia dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu pertanyaan-pertanyaan untuk memvalidasi tindakan yang salah ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita lanjutkan tentang menanyakan keyakinan lagi. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, itu langkah satu. Dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, itu langkah kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kemudian apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Selanjutnya ciri-ciri restitusi. Nah, restitusi ini juga memiliki ciri-ciri ya Bapak dan Ibu. Nah, seperti apa ciri-cirinya?
Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada saat solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada video segitiga restitusi. Baiklah Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama menyaksikan video tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan David Gossen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain kurang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu hanya satu alasan tertentu, bukan? Iyalah, saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain.
Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu ingin memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menghadiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baiklah Bapak dan Ibu, bagaimana? Sudah paham tentang segitiga restitusi dari video yang kita saksikan tadi? Ya, dari video tadi tentang segitiga restitusi, itulah hasil dari pemaparan saya tentang diseminasi disiplin positif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas paparan tentang diseminasi budaya positif oleh Ibu Wildia Zaryati, bahwa Bapak dan Ibu semuanya, apabila sekolah kita dapat menerapkan budaya positif, ya ada 6 poin yang harus kita lakukan. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, dari yang ke-6 poin itulah yang akan mampu kita menerapkan budaya positif di UPT SD 06 Pekan Selasa ini. Harapan kami dari paparan Ibu Wildia Zaryati akan mampu menerapkan budaya positif di UPT SDN 06 Pekan Selasa ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, baiklah saya tutup acara ini dengan sebuah pantun ya Bapak dan Ibu ya. Tolong cakapnya. Malam hari pakai baju bermotif. Cakap. Untuk menambah indahnya anak angsa. Cakap. Mari kita lestarikan budaya positif. Cakap. Untuk menumbuhkan karakter bangsa. Cakap. Ya, sekian Bapak dan Ibu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.